Shalom, selamat sore untuk kita semua, terutama Bapak dosen pengasuh mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi buku yang berjudul Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan. Sebelum saya membahas isi buku ini, seperti biasanya perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Malo, jurusan Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Langsung saja, refleksi setelah hari yang panjang di Moskow. Semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow 5 tahun lalu pada November 1997. Diundang oleh Kementerian Luar Negeri Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama dan satu-satunya ke Swedia, dan rombongan sipilnya, pelayan dan polisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia masyarakat. Ada banyak masalah yang mereka cari pemecahan menurut jabatan luar negeri yang menghubunginya. Dan apa mereka ingin dari saya adalah ceramah yang membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara kami mengontrol negara Swedia. Kedengarannya menarik dan saya menerima undangan itu dengan siap. Saya harus menambahkan bahwa saya tidak nyata pengalaman pribadi Rusia dan kontak saya dengan bahasa Swedia yang luas dan komunitas penelitian internasional terkonsentrasi di Eropa Timur, bahkan lebih terbatas daripada sekarang. Ceramahnya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia sayangnya agak sedikit jenis yang lebih biasa. Sebagian besar berhubungan dengan perbedaan yang terkadang esotesis, perbedaan antara program kesejahteraan universal dan selektif. Hak Swedia warga negara untuk sekali mengajukan banding atas keputusan lembaga pemerintah. Itu misteri prinsip akses publik ke catatan resmi, dan aneh lembaga seperti Ombudsman Parlemen. Saya mengutip sedikit dari kelas dasar saya mengajar dalam kebijakan administrasi publik dan beberapa lagi dari sebuah studi tentang kebijakan kesejahteraan Swedia yang telah saya terbitkan beberapa tahun sebelumnya, Rothstein 1998. Tetap saja para pendengar Rusia, saya tampak persona, khususnya ketika mereka memahami besarnya ekonomi dari sektor publik Swedia. Setelah ceramah saya dan yang diberikan oleh tamu undangan lainnya dari Swedia, kedutaan telah mengatur jenis minimum biasa dalam diplomatik konteks untuk mempromosikan diskusi yang lebih informal antara kami dan Rusia. Salah satu orang yang saya ajak bicara memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tingkat ketiga di administrasi perpajakan Rusia. Dia memberitahu saya bahwa dia luar biasa tertarik pada Swedia dan administrasi negara Swedia untuk yang sangat khusus alasan dia telah menghubungi rekan-rekannya
Dewan Pajak Nasional di Stockholm dan mereka memberitahukannya sesuatu yang sangat mengejutkannya. Mustahil bahwa Dewan Pajak Nasional Swedia mengumpulkan 98,7% dari apa yang mereka tagihkan kepada pembayaran pajak Swedia. Mungkin ini dibertanya-tanya atau apakah mereka menarik kakinya. Dia bertanya-tanya karena pajaknya dan Rusia masalah administrasi yang paling mendesak saat itu adalah mereka bisa tidak memungut lebih dari sekitar 24% dari total pajak yang harus dibayar dari Rusia warga negara menurut SPT mereka. Katanya setelah berpikir beberapa detik kedengarannya benar. Angka tersebut tidak menghitung ekonomi pasar hitam dan abu-abu. Tentu saja, tapi papan pajak nasional Swedia mungkin mengumpulkan persentase yang lebih besar dari jumlah total yang dianggap warga negara dianggap benar bagi saya. Untuk bertanya berikutnya tentang bagaimana itu mungkin, saya menjawab bahwa itu mungkin karena dua hal. Selama beberapa tahun di pertengahan 1980-an, saya mengalaminya hak istimewa untuk bekerja sama dengan Urban Laurin di Departemen Ilmu Politik di Uppsala yang mempertajam dan dengan terampil dibuat dokter di sertasi telah pada kecenderungan atau keenggangan orang Swedia untuk membayar pajak mereka. Jadi saya tidak sepenuhnya bingung tentang masalah ini. Mulai kolaborasi jangka panjang dengan ilmuwan politik Margaret Levy di Universitas Wisconsin di Safle. Saya juga pernah berhubungan dengannya aspek-aspek tertentu dari penelitian Amerika tentang subjek yang menarik ini. Menggunakan penelitian Laurin dan orang lain yang saya ketahui pada saat itu, saya menjawab bahwa kesediaan Swedia untuk membayar pajak didirikan pada keyakinan luas bahwa administrasi perpajakan cukup kompeten, tanda dan memaksa sebagian besar warga negara lain untuk membayar dengan satu atau lain cara, dan karena orang percaya bahwa orang lain pada umumnya membayar apa yang mereka berpose, mereka juga membayar. Disertasi Laurin secara khusus mengundang hal itu hipotesis, yaitu bahwa kepatuhan dan penghindaran pajak sangat bergantung tentang apa yang diyakini orang lain lakukan. Ini tidak hanya terjadi di Swedia. Dua penelitian Amerika meringkas temuan mereka sebagai berikut. Warga negara akan memenuhi kewajiban kolektif meskipun godaan untuk tumpangan gratis selama ini karena mereka mempercayai warga negara lain di pemimpin politik untuk tetap berpihak pada mereka. Kontrak sosial berbasis studi besar di Denmark pada data survei juga menunjukkan korelasi seperti itu. Semakin rendah kepercayaan sosial, standar moral yang lebih rendah dalam hal membayar pajak.
Tapi lanjut saya, penelitian sudah memberikan penjelasan kota paling sedia Isen mengerti bahwa semua uang itu tidak disimpan di Stockholm oleh Dewan Pajak Nasional. Paling tidak porsi yang substansial akan kembali dalam bentuk tunjangan anak, pensiun, dan hari tua, kesehatan, perawatan, sekolah umum, gaji profesor, ilmu politik, dan lain tujuan kepentingan umum untuk umum dan individu. Sekian dari hasil penjelasan buku ini. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Shalom.